Orang rendah hati itu awet. Orang sombong gak ada yang awet. Orang rendah hati itu terima banyak. Orang sombong gak terima apa-apa. Ciri-ciri orang lemah lembut yang kedua itu tetap rendah hati. Jangan sampai kita rendah hati waktu kita ada di bawah. Begitu kita di atas kita jadi sombong. Jangan sampai kita rendah hati waktu kita gak punya apa-apa. Begitu kita kaya kita jadi sombong. Harus kita belajar Yesus. Yesus di surga rendah hati, dia di bumi rendah hati, di hati kita rendah hati. Orang sombong mendalui kehancuran. Orang rendah hati mendalui kehormatan. Karena hati adalah sabuk pengaman agar diri kita jangan hancur. Tadi kelemah lembutan adalah sabuk pengaman agar orang lain jangan terluka. Tapi karena hati sabuk pengaman agar diri kita jangan hancur. Yang menghancurkan karir kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, diri kita, bukan orang lain, tapi karena kesombongan kita. Orang yang kedua, ciri-ciri orang lemah lembut yaitu stay humble, tetap rendah hati. Orang lemah lembut tuh hatinya nggak tinggi, dia low profile. Lihat Yesus dari mulai di surga, di bumi sampai sekarang tetap lemah lembut. Di bumi dia selalu melayani orang susah, melayani orang punya kebutuhan. Dia selalu mengajar kepada banyak orang, hidupnya all out selalu untuk yang lain. Bahkan sampai mati dia salib, dia berikan nyawanya untuk menebus kita. Membuktikan kerendahan hati yang luar biasa yang selalu siap menjawab kebutuhan kita. Bahkan bukan cuma itu, sampai hari ini Yesus di hati kita pun, dia berkata dalam Matius 11 ayat 28, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. My goodness, sekarang saya mau nanya, siapa yang bisa melayani kita 24 jam? McDonald? Kentucky Fried Chicken? Suatu kali seorang sekretaris gereja berkata, Pak, untuk jadwal pendeta itu butuh waktu 1-2 tahun untuk janjian. Nanti udah janjian, bisa tuh 1 bulan atau 1 minggu sebelumnya bisa di cancel, dibatalin. Tapi kalau saya janji sama dokter spesialis, paling cuma butuh waktu 3 bulan. Tapi yang menarik ketika saya janjian sama Tuhan, 24 jam 7 hari, dia siap melayani kita. Amazing, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang rendah hati selalu melayani kita. Orang rendah hati itu awet. Orang sombong gak ada yang awet. Orang rendah hati itu terima banyak. Orang sombong gak terima apa-apa. Ciri-ciri orang lemah lembut yang kedua itu tetap rendah hati. Jangan sampai kita rendah hati waktu kita ada di bawah. Begitu kita di atas kita jadi sombong. Jangan sampai kita rendah hati waktu kita gak punya apa-apa. Begitu kita kaya kita jadi sombong. Harus kita belajar Yesus. Yesus di surga rendah hati, dia di bumi rendah hati, di hati kita rendah hati. Amazing. Orang rendah hati itu awet, perhatikan. Orang sombong gak ada yang awet. Lihat Lucifer. Dia menyombongkan diri 5 level ke atas. Dalam kitab Yesaya berkata, aku ingin menyamai yang maha tinggi, level 1. 2, aku ingin berkuasa. 3, aku ingin disembah. 4, aku ingin milik segala-galanya. 5, aku, kata Bapa, cukup aku terus. Langsung direndahkan jadi malaikat terkutuk. Dari malaikat tinggi hingga malaikat terendah. Dari malaikat mulia menjadi malaikat terkutuk. Orang yang sombong gak ada yang awet. Masih ingat cerita tentang film Titanic? Kapal Titanic begitu berdiri, kapten berkata, kapal ini adalah kapal paling aman di dunia. Badai topan tidak sanggup menenggelamkan kapal ini. Bahkan yang maha tinggi pun tidak sanggup menenggelamkan kapal ini. Sombong sekali yang maha tinggi tidak sanggup menenggelamkan kapal ini. Apa yang terjadi? Pelayaran perdana kapal ini. Perdana itu pertama, kapal ini nyenggol gunung es. Beda sama nabrak. Nabrak itu momentumnya keras. Kenapa? Karena disengaja. Tapi nyenggol momentumnya gak keras karena gak disengaja. Kapal ini nyenggol gunung es. Kapal goyang, kapten berkata aman. Apanya aman? Gak sadar. Ada lubang di lambung kapal. Dalam waktu 48 jam. 2 hari kemudian kapal itu terbelah 2. 2.500 orang mati di tempat. Kalau gak percaya nonton film Titanic, Leonardo DiCaprio pun artis mati di tempat. Gak ada yang awet. Raja Nebukadnezar berkata begini. Baru saja menaklukkan bangsa Israel. Dia berkata, tidak ada raja yang lebih hebat di kolong langit ini selain daripada saya. Lupa, di atas langit masih ada langit. Langsung direndahkan
sampai seperti lembu makan rumput. Setahu saya orang miskin di dunia, di Indonesia tidak ada yang makan rumput. Saya kasih tahu, orang sombong akan direndahkan lebih rendah daripada orang miskin. Martabat orang miskin jauh lebih mulia daripada martabat orang sombong. Value orang sombong lebih rendah daripada value orang miskin. Mengerikan sekali. Jangan pernah sekali-kali busung dada. Suatu kali Anda akan busung lapar. Jangan sekali-kali Anda busung dada. Suatu kali Anda akan busung lapar. Seperti Raja Nebukadnezar. Busung lapar. Makan rumput. Masih ingat tentang The Beatles? Ketika John Lennon sudah keliling dunia, begitu terkenal, CD-CD-nya paling laris sedunia, dia keceplosan nggak sengaja. The Beatles, John Lennon berkata, aku John Lennon lebih terkenal dari Yesus Kristus. Baru dia ngomong itu, langsung penggemarnya, bukan musuhnya, fansnya, bukan lawannya, datangin dia 1 minggu kemudian dan tembak dia dari jarak dekat. Des, sekarang lenyap pengaruhnya. Bapak, Ibu, dan sahabat saya, orang rendah hati itu pengaruhnya langgeng. Tapi orang sombong itu tidak ada yang langgeng. Yesus melawan Lucifer dengan opposite spirit, roh yang berlawanan. Yang menarik di sini, kalau Anda tuh ketemu orang sombong, pakailah roh yang berlawanan, rendah hati. Nanti itu orang malu sama Anda. Kalau Anda ketemu orang pelit, pakailah kemurahan hati. Nanti itu orang belajar sama Anda. Kalau Anda ketemu orang yang najis, pakai roh kesucian, nanti itu orang malu sama Anda. Yang menarik, Yesus tidak pakai physical war, tapi Yesus pakai opposite spirit. Katakan opposite spirit, roh yang berlawanan. Kalau Lucifer menaikkan diri 5 level ke atas, Yesus merendahkan diri 5 level ke bawah. Dilawannya 5 ke bawah. Kalau Lucifer naik ke atas 5 kali, Yesus turun ke bawah 5 kali. Yang pertama, Yesus yang adalah Tuhan merendahkan diri menjadi manusia. Itu turun 1 level. Tuhan jadi manusia. Tuhan tuh unlimited. Manusia itu limited. Tuhan tidak terbatas, manusia terbatas. Bayangkan Anda turun 1 level dari manusia jadi monkey. Secakep-cakepnya monkey tetap jelek. Gak pernah saya lihat monkey cakep di dunia ini. Makanya saya heran dengan siluman-siluman. Udah bagus jadi manusia, pengen jadi hewan. Yang luar biasa. Yesus merendahkan diri dari Tuhan jadi manusia. Dari manusia, hamba level 2. 3, taat, setia, sampai mati di atas kayu salib. Ketika Yesus merendahkan diri sampai mati di atas kayu salib, ini gambaran masih gambar yang sopan. Yesus masih pakai penutup, tapi aslinya tidak ada penutup di badan Yesus. Sungguh dipermalukan, sungguh dihina. Tapi yang menarik, ketika Yesus merendahkan diri sampai di atas kayu salib, langsung Bapa memberikan gelar kehormatan. Bapa memberikan gelar kehormatan, yaitu the name above all name, nama di atas segala nama. Saya kasih tahu, predikat nama segala nama, Tuhan segala Tuhan, belum pernah diberikan oleh Bapa kepada Yesus sampai dia merendahkan diri di atas kayu salib. Karena Yesus merendahkan diri sampai di atas kayu salib, langsung Bapa memberikan predikat nama di segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Satu gambaran, semakin kita rendah hati, semakin tinggi pangkat kita di surga. Semakin kita sombong, semakin rendah pangkat kita di surga. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 3. Berbagailah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka empunya kerajaan surga. Kata miskin di sini dalam bahasa aslinya bukan miskin kira nggak punya duit, tapi kata miskin dalam Matius 5 ayat 3 yaitu rendah hati di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati empunya kerajaan surga. Kata empunya itu artinya penguasa, pemimpin, pemilik, pengelola kerajaan Allah. Kerajaan Allah terdiri 2. Yang pertama kerajaan kekal, yang kedua kerajaan besar. Jadi kalau kita mau dipercayakan perkara besar dan kekal, kita mesti rendah hati. Orang rendah hati dipercayakan perkara kekal dan besar. Jadi kalau bisnismu mau langgeng dalam kondisi seperti ini, yang sedang menghadapi masalah yang besar, COVID-19 membuat ekonomi 40% kolap. Kalau bisnis mau ditopang sama Tuhan, rendah hati.
Karena orang rendah hati dipercayakan mengelola pekerjaan kerajaan Allah, yaitu pekerjaan yang besar dan kekal. Kalau bisnismu besar, karirmu mau meningkat, kalau studimu berhasil, rumah tanggamu bahagia, talentamu berkembang, kesehatanmu prima, pelayananmu berdampak, rendah hati. Orang rendah hati dipercayakan menjadi empunya kerajaan surga, pengelolanya kerajaan surga, perkara besar dan perkara yang langgeng. Luar biasa. Mengerti bahwa orang sombong mendalui kehancuran, orang rendah hati mendalui kehormatan. Perhatikan, jadi kalau bisnis kita hancur, karir kita hancur, rumah tangga kita hancur, pelayanan kita hancur, tolong jangan cepat-cepat kami hitamkan orang lain. Introspeksi diri sendiri. Karena awal dari segala jenis kehancuran adalah kesombongan. Kitab Amsal berkata, awal dari segala kehancuran adalah kesombongan. Tapi yang menarik, kerendahan hati ada awal dari segala kehormatan, kemuliaan dan kekayaan. Kerendahan hati ada awal dari segala kehormatan, kemuliaan dan kekayaan. Jadi kalau Anda mau dihormati orang lain, rendah hati. Orang sombong itu gak ada yang dihormati, direndahkan. Kalau Anda mau diperkaya oleh Tuhan, rendah hati. Karena orang yang sombong dimiskinkan. Sekarang hari-hari ini udah tidak bisa lagi kita andalkan siapapun, tidak bisa diandalkan manusia, nggak bisa kita andalkan lagi harta, nggak bisa kita andalkan lagi posisi. Yang kita bisa andalkan hanya cuma Tuhan dan sikapmu, karaktermu. Kita bisa mengerti di sini. Ternyata yang ketiga, orang rendah hati menerima kemuliaan. Kemuliaan itu artinya kualitas. Jadi kalau pikiranmu berkualitas, perkataanmu mau berkualitas, hubungan kita mau berkualitas, pekerjaan bisnis kita mau berkualitas, kesehatan kita mau berkualitas, rendah hati. Orang sombong itu pikiran gak berkualitas, perkataan gak berkualitas, hubungan gak berkualitas, kerjaan gak berkualitas, keuangan gak berkualitas, kesehatan tidak berkualitas. Amazing. Jadi catat ini baik-baik. Karena hati adalah sabuk pengaman agar diri kita jangan hancur. Tadi kelemah lembutan adalah sabuk pengaman agar orang lain jangan terluka. Tapi karena hati sabuk pengaman agar diri kita jangan hancur. Yang menghancurkan karir kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, diri kita. Bukan orang lain, tapi karena kesombongan kita.